Namaku Vienna. Teman-temanku biasa memanggilku dengan panggilan V. Saat ini, aku masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Bandung. Dan malam ini, mungkin waktu yang pas untuk menceritakan pengalaman pertamaku ketika bertemu dengannya di sebuah tempat camp yang kudatangi. Akhir-akhir ini, aku sangat tergila-gila dengan aktivitas camp solo. Iya, camp sendirian. Aku lebih suka camp solo karena menurutku sangat menyenangkan untuk orang sepertiku yang sangat menyukai ketenangan. Jadi hari itu, hari Rabu, setelah semua urusan kuliahku selesai, aku mulai mencari tempat yang memang nyaman untuk tempat camping. Jujur, memang tidak mudah mencari tempat camp di saat pandemi seperti ini. Kalaupun ada, aku harus selalu siap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Inilah, itulah, sampai saat aku sedang mencari tempat camp yang ada di internet, aku mendapat telepon dari saudaraku. Halo? Iya nih, gue lagi nyari tempat camp. Hah? Seriusan di sana ada? Ya udah deh, gue cobain telepon Bibi dulu ya. Makasih ya. Saudaraku memberitahuku dan menyarankanku untuk camp di tempat bibiku yang berada di daerah Pengalengan. Katanya, dia melihat statusku di Facebook sedang mencari tempat camp. Jadi, dia menyarankan untuk ke tempat bibi saja. Mendapat kabar itu, aku pun langsung menelpon bibiku. Dan setelah aku telepon, ternyata benar. Di dekat rumah bibi ada sebuah lahan yang pas untuk dijadikan tempat camp. Lahan yang lumayan luas, sekitar kurang lebih 1 hektar. Dan memang sering dijadikan tempat camp. Mendengar kabar itu, aku pun langsung meminta izin untuk meminjam tempat camp itu. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapan camp, aku pun bergegas menuju rumah bibi yang ada di daerah Pengalengan. Perjalanan yang lumayan jauh. Kurang lebih selama 2 jam, aku baru sampai di daerah Pengalengan. Ketika memasuki daerah Pengalengan, aku pun membuka kaca jendela mobilku. Udara di sana masih terasa sejuk dengan pemandangan kebun teh yang menghiasi setiap jalannya. Sampai setelah melewati jalan yang lumayan panjang, Iya Bi, aku pun tuh lagi sampai di pengen rumah camp solo bibi. gitu. Gak mau rame-rame. Gak apa-apa kan?
Sesampainya di sana, Bibi dan pamanku menyambutku dan membantuku menurunkan perlengkapan camp dari mobil. Bibi sempat bertanya, kenapa aku datang sendirian ke sini. Aku pun menjelaskan tujuanku datang ke sini. Mendengar ucapan itu, kulihat Bibi seperti sedikit keheranan dengan apa yang aku lakukan. Dan dia pun sedikit mengkhawatirkanku jika memang sendirian. Namun, aku terus meyakinkan Bibi. Sampai akhirnya aku pun diizinkan. Dan segera diantar ke tempat camp itu. Ya, jarak dari rumah Bibi menuju tempat camp ini lumayan jauh. Aku harus melewati beberapa kebun yang ada di sana. Dan setelah sampai di tempat camp itu, benar saja apa yang saudaraku ceritakan. Tempatnya cukup luas dan pemandangannya langsung menuju ke arah perkebunan teh. Sebelum kembali ke rumah, Bibi dan pamanku pun membantuku untuk mendirikan tenda. Dan setelah semua selesai, mereka pun pamit untuk kembali pulang. Dah, makasih ya Bi, Om. Kalau ada apa-apa, nanti Vienna telepon aja ya. Dadah! Waktu pun berlalu. Kulihat langit sudah mulai gelap. Setelah cukup puas menikmati pemandangan dan berfoto-foto, aku pun segera masuk ke dalam tenda dan mulai beristirahat. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Sampai entah jam berapa, aku terbangun karena mendengar suara. Suara seperti ular. Mendengar itu, aku pun langsung terbangun dan segera mencari alat bantu apapun yang ada di dalam tenda. Aku lumayan panik saat itu. Karena tidak terfikirkan olehku, di tempat seperti ini akan ada ular atau binatang-binatang buas. Ku coba cari asal suara itu. Sampai setelah beberapa lama, suara itu pun hilang. Aku pun keluar dari tenda untuk memastikan ke area sekitar tendaku. Ku nyalakan flash di HP-ku dan mencoba mencari. Tidak ada apa-apa yang kulihat. Namun, meskipun aku tidak melihat apa-apa, aku masih merasa takut jika ular itu datang lagi. Dan membuatku semakin menjadi tidak tenang. Ku coba tenangkan diriku sambil merebahkan badanku kembali di dalam tenda dan berharap tertidur kembali. Namun, belum sempat aku akan tertidur, lampu penerangan di dalam tendaku tiba-tiba saja mati. Lah, kok mati sih? Perasaan baterainya masih banyak deh. Ku nyalakan flash HP-ku dan mencoba memeriksa lampu itu. Sampai aku mendengar suara ular yang tadi.
Aku terdiam sesaat. Dan... astaga! Aku terkejut ketika suara itu seperti semakin dekat denganku. Dan kali ini disertai bau menyengat. Bau bawang. Dan sekelebat kulihat ada yang melayang dengan cepat dan berhenti tepat di sebelahku. Sekelebat hitam tidak berbentuk bergerak-gerak di sebelahku. Bau bawang yang menyengat kini sangat pekat tercium dari sebelahku. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sampai tiba-tiba saja sosok itu pun perlahan hilang. Keringat dinginku mulai mengucur. Sosok hitam di sebelahku sudah tidak nampak lagi. Namun, bau bawang yang menyengat kini tercium kembali. Jantungku berdetak kencang dan tiba-tiba saja... astaga! Ketika kulihat ke arah sampingku, ya Tuhan, sedang duduk sosok seorang wanita tua dengan wajah yang sangat hitam, memakai pakaian hitam, dan bola matanya melotot ke arahku sambil menyeringai. Rambutnya sangat panjang dan berserabut putih. Dia duduk sambil kedua tangannya memegang lututnya dan badannya mulai bergerak-gerak maju mundur. Semakin lama, semakin cepat. Aku hanya bisa melihat sosok itu terdiam dan tak bisa bergerak. Sontak, dadaku sakit. Nafasku sesak. Aku pun mencoba untuk berkata sesuatu sambil terbata-bata. Aku mencoba meminta maaf pada sosok itu. Dan seketika, sosok itu pun menghilang. Aku bisa kembali bernafas. Aku langsung berlari keluar tenda dan segera menelpon bibiku. Tak lama, bibi dan omku pun datang. Aku menceritakan apa yang aku alami. Dan ketika aku ceritakan, omku pun akhirnya membuka suara dan meminta maaf. Dia menceritakan kalau beberapa waktu ke belakang ada pekemah yang merasakan hal yang sama denganku. Sebenarnya bibiku ingin melarangku. Namun karena melihatku yang sangat ingin camp hari itu, bibi pun tidak bisa berani untuk melarangku. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk melakukan camp sendirian.